Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini kita akan belajar pada materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 bersama Bu Wardah. Sebelum itu, anak-anak bisa sambil menyimak pada buku ringkasan materi yang sudah Ibu berikan. Bagi anak-anak yang belum mempunyai buku ringkasan materi, segera hubungi Bu Wardah ya. Dikarenakan buku tersebut insya Allah sangat bermanfaat selama 1 semester sebagai penunjang pembelajaran. Dan jangan lupa anak-anak untuk absen ya. Selanjutnya yakni bab pertama. Di sini kita akan belajar tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Anak-anak bisa membuka pada halaman 3. Kompetensi dasar. Yang pertama yaitu memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang kedua, mengidentifikasi fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya, yakni peta konsep. Di sini kita akan belajar 3 subtema. Yang pertama yaitu mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kita mempelajari tentang keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam, tahukah anak-anak di manakah Jazirah Arab? Jazirah Arab sendiri merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya sekitar 120.000 mil persegi. Nah, ini adalah gambaran dari wilayah Jazirah Arab. Bisa anak-anak lihat di situ ada padang pasir yang sangat luas. Di sana juga dikenal banyak sekali hewan unta. Di sini ada 5 wilayah pada keadaan geografi Jazirah Arab. Wilayah-wilayah tersebut berbeda-beda. Yang pertama, wilayah Tihamah. Wilayah Tihamah merupakan wilayah Arab yang daerahnya terdiri dari gurun-gurun dan yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Yang kedua, ada wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz adalah wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Yang ketiga adalah wilayah Najd. Wilayah Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Dan yang keempat adalah wilayah Al-Arud. Al-Arud adalah wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Dan yang terakhir adalah wilayah Yaman, yaitu suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, namun sering terjadi peperangan, sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Selanjutnya yaitu bangsa Arab. Di Jazirah Arab sendiri terdapat beberapa bagian bangsa yang besar. Yang pertama yaitu disebut dengan Arab Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah. Dan yang kedua adalah Arab Al-A'ribah. Di situ merupakan bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Khotan dan berdomisili di Yaman. Dan yang terakhir adalah bangsa Arab yang disebut dengan Al-Musta'aribah. Bangsa Arab ini banyak dikenal atau banyak tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun.
Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah keturunan dari Nabi Ismail. Selanjutnya yakni kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri, dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi, karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti minum khamar atau arak sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Na'udzubillah, jangan ditiru ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ibu ada pertanyaan. Lalu mengapa masyarakat Arab sebelum Islam disebut zaman jahiliyah? Adakah yang tahu apa itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Kenapa masyarakat Arab sebelum Islam disebut zaman kebodohan? Dikarenakan masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mereka menyembah patung, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Masyarakat Arab jahiliyah sudah dalam kegelapan karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar, seperti yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Bangsa Arab jahiliyah juga suka berkelompok berdasarkan bani atau marga, seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka juga hidup dengan berkelompok loh dan mementingkan kelompoknya. Sehingga di antara suku-suku itu sering juga terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Nah, di sini ada beberapa contoh kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam yang wajib kita hindari. Yang pertama yakni menyembah berhala. Mereka suka menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Mereka juga percaya pada tahyul dan hantu. Mereka suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Hidup boros dan suka berfoya-foya. Suka bermain judi, suka membuat persembahan kepada patung berhala, suka berbuat riba. Lalu apabila ada lahir bayi perempuan, terkadang mereka bunuh secara hidup-hidup karena mereka merasa malu dan hina. Dan yang terakhir, mereka suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku. Padahal hanya masalah yang kecil. Nah, di sini ada bentuk perbuatan buruk. Apakah itu? Ya, itu adalah masyarakat Arab sebelum Islam yang menyembah berhala. Selanjutnya adalah sifat baik bangsa Arab. Yang pertama, dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seseorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta kecuali seekor unta, mereka akan rela menyembelih untanya itu untuk menghormati tamunya. Dan yang kedua, suka menepati janji. Bagi bangsa Arab, janji merupakan hutang yang harus dibayar. Dan yang ketiga, mereka memiliki tekad yang kuat. Apabila mereka bertekad melakukan sesuatu, mereka akan sangat gigih untuk mencapai tekad tersebut. Yang keempat, menjaga harga diri.
Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Inilah mereka mempunyai sifat pemberani. Yang kelima yaitu teguh pendirian. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Dan yang keenam adalah dapat dipercaya. Pada umumnya, bangsa Arab jujur dan suka berkata benar. Yang terakhir adalah subtema kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Di situ ada salah satu contoh atau gambaran tentang syair Arab sebelum Islam. Anak-anak sudah mengenal keadaan geografis wilayah Yaman, bukan? Nah, negeri Yaman juga merupakan tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka juga gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu Pasar Ukas, Madinah, dan Julmajas. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Syair juga dianggap dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, atau sebaliknya, dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Sebagai contoh, dulu ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Dia adalah seseorang yang mulanya hidup miskin. Putri-putrinya juga banyak. Akan tetapi tidak ada pemuda yang mau menikahi mereka. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Ash'as, seorang penyair ulung. Syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Lalu dengan demikian menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu, dan akhirnya hidupnya menjadi lebih baik. Dan berebutlah pemuda-pemuda untuk meminang putri-putrinya. Nah, ini adalah gambaran dari negeri Yaman pra-Islam. Sekian anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi dengan Bu Wardah pada mapel sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.